Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini nggak usah pakai background, nggak usah pakai background. Mohon maaf, ada kesalahan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta seminar yang telah hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Siti Zahra yang akan memandu jalannya acara seminar praktisi pembelajaran literasi SD yang bertemakan strategi pembelajaran literasi untuk sekolah dasar. Yang terhormat, Ibu Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Tarbiyah, Ibu Dr. Titin Sunaryati, SPDI MPD. Yang kami hormati, Ibu Kaprodi PGSD Universitas Pelita Bangsa, Ibu Awalina Barokah SPD MPD. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah pembelajaran literasi SD, Ibu Awalina Barokah SPD MPD, Bapak Insanul Kamil SPD GR MPD, dan Ibu Tia Citra Bayuni SPD MPD. Yang kami hormati, narasumber kita pada seminar kali ini Bapak Lukmanuddin SPD MPD. Yang kami hormati, moderator yang akan memandu jalannya diskusi Kak Tommy Kurniawan, serta seluruh hadirin peserta seminar pembelajaran literasi SD yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa, serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang luar biasa ini. Adapun rangkaian acara kita hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan doa. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars UPB, dan pemutaran video Kaprodi. 4. Sambutan-sambutan. 5. Pemaparan materi. 6. Tanya jawab. 7. Penutup.
Sebelum kita memulai acara seminar pada hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan dan tata tertib selama seminar berlangsung, agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan tertib. 1. Peserta dimohon untuk bergabung minimal 10 menit sebelum seminar praktisi dimulai. 2. Gunakan nama asli atau instansi jika diperlukan saat memasuki ruangan seminar berlangsung. 3. Matikan mikrofon saat tidak berbicara untuk menghindari gangguan suara. 4. Pertanyaan bisa diajukan melalui fitur chat atau raise hand. 5. Sertifikat yang diberikan kepada peserta yang mengikuti webinar dan mengisi daftar hadir. 6. Dilarang menggunakan konten webinar untuk tujuan konten komersial tanpa izin. Hadirin sekalian, untuk keberkahan acara kita pada malam hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudari Harina Kisti Khairunisa. Kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing agar acara seminar pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbana taqabbal minna waj'al hadzal ilma nafi'an lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Ya Allah, terimalah kami dan jadikanlah ilmu ini bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UPB. Kepada Divisi Operator Waktu dan Layar, kami persilahkan. Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, menggadai
yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi, Universitas Pelita Bangsa. Tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia, bersatu membangun Indonesia. Lalu dilanjut dengan pemutaran video Kaprodi PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Program studi PGSD ini berkomitmen untuk mencetak calon guru sekolah dasar yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang unggul, tetapi juga berkarakter, kreatif, dan inovatif. Kami percaya bahwa guru sekolah dasar memegang peranan penting dalam membentuk fondasi pendidikan dan karakter anak bangsa. Oleh karena itu, kami berusaha memberikan pendidikan terbaik melalui kurikulum yang terintegrasi, fasilitas yang memadai, serta bimbingan dari dosen-dosen yang berkompeten. Kami mengundang generasi muda yang memiliki panggilan hati untuk menjadi pendidik, yang berperan aktif dalam dunia pendidikan dan berkontribusi membangun masa depan bangsa. Untuk itu, mari bergabung bersama kami di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Semoga perjalanan pendidikan di sini membawa kesuksesan dan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Kaprodi PGSD Universitas Pelita Bangsa kepada Ibu Awalin Barokah SPD MPD. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dekan FIKT, Bu Dr. Titin Sunaryati SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Prodi PGSD, yang saya hormati juga Bapak narasumber. Di sini ada Bapak Lukmanuddin SPD MPD. Salam kenal Bapak. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi dengan rekan-rekan mahasiswa. Serta yang Ibu banggakan seluruh mahasiswa Prodi PGSD angkatan 2024 ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk berkumpul, bertemu melalui daring dalam kegiatan seminar praktisi dengan tema Strategi Pembelajaran Literasi Sekolah Dasar. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Terkait dengan kegiatan seminar praktisi ini, strategi pembelajaran literasi di sekolah dasar. Di sini literasi di sekolah dasar tentunya merupakan sebuah fondasi penting yang akan membentuk kemampuan berpikir, berkomunikasi, serta kemampuan memecahkan masalah. Dan tentunya pada abad 21 ini, di era ini dengan adanya perubahan yang begitu cepat sehingga literasi tidak lagi dipahami hanya sebagai kemampuan membaca dan menulis. Mungkin di kelas juga sering kita diskusikan ya. Jadi literasi itu sekarang sudah berkembang bagaimana kita memahami informasi, mengolah pengetahuan, menilai kebenaran, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya nanti terkait dengan implementasi literasi di sekolah dasar akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa ini. Silahkan teman-teman mahasiswa untuk mencatat poin-poin pentingnya
Dan kami berharap kegiatan ini bukan hanya sekedar seminar praktisi, tetapi juga dijadikan sebagai ajang ataupun fasilitas bagi teman-teman untuk membuka pengetahuan baru. Karena biasanya yang didiskusikan di kelas dengan yang terjadi di lapangan itu berbeda. Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini membuka wawasan baru bagi rekan-rekan dan mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan teori-teori yang sering kita diskusikan di dalam kelas. Baik, terima kasih kepada seluruh panitia. Di sini ada dosen pengampunya juga, ada Ibu Tia Citra Bayuni bersama Bapak Insanul Kamil. Terima kasih Ibu dan Bapak yang telah bekerja keras agar kegiatan seminar praktisi ini terlaksana dan seluruh panitia mahasiswa yang sangat luar biasa sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan seminar praktisi. Semoga dengan kegiatan ini bisa membuka wawasan kita, menambah pengetahuan dan tentunya memberikan motivasi juga bagi kita. Ya, mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak narasumber. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita bersama. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Awalina Barokah SPD MPD atas sambutannya yang penuh makna. Hadirin yang berbahagia, kini kita akan memasuki acara inti. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan moderator kita, yaitu Kak Tommy Kurniawan yang akan memandu sesi pemaparan materi dan diskusi. Dengan ini, saya serahkan jalannya acara kepada moderator. Kepada Kak Tommy Kurniawan, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, beri tepuk tangan yang meriah kepada MC kita, yaitu Kak Siti Zahra. Terima kasih atas waktu dan layarnya, Kak. Sebelumnya, saya mau cek suara saya, apakah sudah terdengar semua? Sudah, Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang pertama-tama yang saya hormati, Ibu Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Tarbiyah, yakni Ibu Dr. Titin Sunaryati MPD. Yang saya hormati, Ibu Kaprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yakni Ibu Awalina MPD. Yang saya hormati, Bapak narasumber kita, yakni Bapak Lukmanuddin MPD, dan juga Bapak Ibu dosen yang saya hormati, dan tak lupa pula para teman-teman dan juga para audiens yang saya hormati. Senang sekali saya Tommy Kurniawan sebagai moderator pada seminar malam hari ini. Bagaimana kabar semuanya nih teman-teman semua? Dan juga Bapak narasumber kita, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah Bapak. Kita ucapkan syukur di tengah segala aktivitas kita yang padat ini, kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan baik lainnya untuk terus meningkatkan diri dan terus berproduktivitas. Sebelum saya mulai, mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada semua audiens yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita beri tepuk tangan. Acara seminar pada malam hari ini adalah rangkaian acara seminar praktisi Universitas Pelita Bangsa dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Tarbiyah dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Materi yang akan dibahas pada malam hari, kemajuan literasi di sekolah dasar. Untuk dapat menjawab strategi apa yang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar, lalu apa saja tips dan triknya yang akan dibahas nanti oleh narasumber yang hebat kita, yaitu Bapak Lukmanuddin. Lanjut, sebelum kita memasuki pemaparan materi, kita akan membacakan
CV dari narasumber kita yang hebat ini. Ya, baik. Bentar. Udah bisa. Oke, baik. Nama lengkap Bapak narasumber kita yaitu Bapak Lukmanuddin SPD MPD. Riwayat pendidikan pertama S1 PGSD di Universitas Pendidikan Indonesia, lulus tahun 2015, dilanjut dengan S2 Pendidikan Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia, lulus tahun 2018. Dilanjut dengan PPG Daljabar Guru Kelas di Universitas Cendrawasih 2021. Lanjut, kita akan melihat pengalaman kerja dan juga pengalaman organisasi Bapak narasumber kita. Wah, sangat banyak sekali nih pengalaman kerja Bapak narasumber kita pada malam hari ini. Yang terakhir kita lihat guru kelas SDN 1 Kalitengah Cirebon 2025 sampai dengan sekarang. Dan juga beliau juga ikut berorganisasi sebagai Wakil Ketua PGRI Cabang Tengah Tani. Dilanjut sebagai Sekretaris KKG Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon. Dan sampai sekarang menjadi anggota kelas Cirebon atau Komunitas Literasi Kabupaten Cirebon. Nah, sangat relate sekali ya pengalaman Bapak narasumber kita pada malam hari ini terkait pembahasan kita, ya ini akan membahas tentang strategi literasi di sekolah dasar. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah satu kali lagi untuk pembicara kita pada malam hari ini, kepada Bapak Lukmanuddin MPD. Kita tepuk tangan yang meriah. Baik. Bapak gimana kabarnya pada malam hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat semua. Gimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Ya, alhamdulillah semua sehat, Bapak. Baiklah, karena pembicara kita sudah hadir bersama kita, untuk sesi pertama beliau akan menyampaikan materi selama 30 menit, Bapak. Dilanjut 15 menit sesi tanya jawab. Mari teman-teman dan para audien untuk siapkan fokus terbaik Anda. Kita sambut pembicara kita yang luar biasa ini, yaitu Bapak Lukmanuddin MPD. Waktu dan layar kami persilakan, Bapak. Oke, terima kasih kakak moderator ya saya sebutnya ya. Untuk waktunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman para mahasiswa? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, sehat, Bapak. Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Terima kasih yang saya hormati para pimpinan Universitas Pelita Bangsa. Salam kenal, saya Lukmanuddin, asal dari Cirebon. Saya adalah guru SD Negeri 1 Kalitengah, Kabupaten Cirebon. Kebetulan saya saat ini mengajar di kelas 4. Terima kasih juga untuk kolaborasinya para dosen, pengampu, wabil khusus, terkhusus untuk Ibu Tia. Ibu Tia adalah teman rekan lama kuliah. Salam ketemu, salam kenal, salam jumpa lagi Ibu Tia. Semoga sehat selalu ya, sukses terus Ibu Tia. Ya Serta Pak Lukman, hatur nuhun sudah bersedia menjadi narasumber malam hari ini. sehat-sehat ya Ibu. Amin.
Ya, terima kasih untuk semuanya, para mahasiswa, salam kenal semua. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan kali ini untuk bisa berbagi ya, lebih tepatnya ya, berbagi dengan para mahasiswa tentang strategi pembelajaran literasi di sekolah dasar. Untuk kali ini, mungkin saya lebih banyak akan ngobrol masalah prakteknya ya, lebih prakteknya di sekolah, karena mungkin secara teori dan lain sebagainya sudah disampaikan, mungkin atau nanti akan disampaikan oleh dosen pengampu teman-teman semua mahasiswa. Eh, Lanjut saja sebelum memulai kita sambil apa ya, menggali kesadaran penuhnya dulu, mindfulness-nya dulu gitu ya. Oke, boleh tampilkan slide berikutnya, operator. Sudah, Pak. Sudah. Oke, di saya belum terlihat ya. Slide berikutnya, coba. Atau saya saja yang akan share, teman-teman, boleh? Boleh, Pak, boleh. Ya, ya. Baik. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Terima kasih. Baik, ini adalah kita ulas lagi ya teman-temannya, coba ya kita ingat lagi momen-momen saat kita kelas 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang. Siapa yang dulu waktu kecil seringkali bertanya, namun semakin dewasa, semakin besar, kita jarang bertanya. Coba tekan emosi ketawanya. Nah, siapa nih yang Oke, terus berikutnya, nah ini siapa yang dulu waktu kecil sering bermain peran, menghayal, berimajinasi kreatif, namun semakin besar, semakin dewasa, kita semakin belajar dan kok malu ya gitu, menjadi malu, tiba-tiba malu untuk bermain peran. Siapa nih yang biasanya Benar, seperti ini? Bapak. Benar, benar, senior, Bapak. Nah, nah ini pertanyaan yang menarik buat diri kita sendiri. eh, Mengapa hal ini bisa terjadi ya? Ada yang bisa berpendapat, teman-teman? Apakah peran pembelajaran di kelas gitu menjadi fenomena dalam fenomena tersebut? Adakah yang mau menyampaikan pendapat? Kita sambil sharing, kita sambil ngobrol ya. Boleh? Silakan kepada audiens yang mau menjawab, boleh langsung Ya. nyalakan aja mikrofonnya. Silakan. Oke, kita kalau moderator gimana moderator? Bapak moderator. Mengapa ya kalau kita semakin dewasa kok semakin malu gitu? Benar sih, Pak, benar. Saya Hal mau itu izin ngomong, Pak. memang Ya terjadi sih, Pak. boleh. Ya silakan. Boleh. Siapa tadi ada yang mau menyampaikan? Saya, Apakah Pak, ada coba, peran Pak. Ya, coba silakan Pak Kak Rahman. Ya, sebenarnya kalau saya pribadi menyikapinya berpendapat ya, Pak. Ini Ya. sebenarnya argumen saya saja, tapi boleh apabila ada teman atau dari narasumber dengan pendapat yang berbeda. Sebenarnya kembali lagi kepada
pribadinya masing-masing. Apakah dia mengkerdilkan keinginannya untuk semakin dewasa, justru semakin malu. Padahal bertanya itu, bermain peran itu bukan sesuatu hal yang harus diturunkan. Seperti itu ya Pak. Nah, apabila terjadi saat ini, yang ketika masa kecilnya mungkin sering bertanya, sering bermain peran, namun semakin dewasa kok malah semakin turun. Bisa jadi faktor lingkungan juga. Bisa jadi dia melihat lingkungannya tidak mendukung seperti itu. Ketika dia mau bertanya, ketika dia bermain peran sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan waktunya, tapi lingkungan tidak mendukung. Contohnya, ketika kita bertanya di kelas seperti itu dengan dosen, ketika kita tidak paham, di belakang temannya mencibir seperti itu. Itu Pak, menurut saya hal yang ringan, tapi tidak semua orang bisa mengatasinya. Sama halnya seperti kita menganggap diri kita introvert atau extrovert. Padahal di dalam dunia kerja ataupun di dunia belajar itu tidak ada hal extrovert, introvert. Semuanya harus profesional. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Lukman Nurdin. Oke, terima kasih Kak Rahman Fauki. Bagus sekali jawabannya. Betul, saya sependapat dengan Kak Rahman bahwa ternyata bahwa intinya adalah pembelajaran itu kita kadang merasa minder, kita merasa malu yang tadinya kita aktif, kita akan bertemu dengan lingkungan yang akan membentuk karakter kita yang lebih kuat seperti apa gitu. Terus juga saya sendiri sebagai seorang guru sekolah dasar ya, teman-teman, bagaimana sih gitu. Kadang kita juga menggali anak-anak yang terlihat tidak pede, tidak tampil untuk malu bertanya, maka peran kita lah sebagai guru bagaimana untuk membuat anak-anak didik kita untuk bisa lebih aktif tanpa minder ketika untuk menyampaikan pendapat ataupun bertanya. Bahkan ketika berimajinasi pun eh, tidak takut gitu. Banyak sekarang saya lihat ya teman-teman semua, ini fakta di lapangan saja saya di sekolah. Saat saya kecil dulu, saya punya mimpi yang besar gitu. Cita-citanya pengen jadi astronot. Namun karena beberapa hal dan lain sebagainya, ya terjadi fenomena yang kita tidak tahu masa depan. Nah, tapi zaman sekarang itu anak-anak banyak sekali mereka takut untuk bermimpi gitu. Punya cita-cita yang besar. Nah, itu kita sebagai guru bagaimana membangun mimpi mereka, cita-cita mereka, menggali mereka untuk selalu bisa menggapai mimpinya, terus bahwa segala sesuatu bisa kita capai dengan terus belajar, terus memperbaiki diri dan lain sebagainya. Itulah yang betul kata tadi Kak Rahman Fauki. Seperti itu, kadang kita akan temui hal-hal seperti itu di anak didik kita. Bahkan kita sendiri pun akan merasakan hal yang sama seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan coba ya teman-teman semua. Kita akan perhatikan, kita akan lihat sebuah foto, amati secara detail, lalu berikan pertanyaan berdasarkan foto, saya akan memberikan pertanyaan pada foto tersebut. Teman-teman semua silakan cat di kolom komentar jawabannya ya. Kita amati dulu sebentar, saya kasih waktu sekitar 30 detik lah ya untuk mengamatinya. Oke, silakan diamati foto tersebut. Kelamaannya 30 detik, Maya. Kita coba sekitar 20 detik lah ya. Oke, cukup? Oke, cukup. Setelah saya akan tampilkan pertanyaan ini, teman-teman silakan jawab pertanyaan berikut di kolom chat. Pertanyaan pertama,
berapa jumlah anak laki-laki yang tidak memakai seragam merah putih? Apa warna seragamnya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapa jumlah kakak mahasiswa yang menundukkan kepala? Dan yang pertanyaan ketiga, gambar peta apa yang dipajang di depan kelas? Ayo silakan teman-teman semua, kita sambil aktif, kita coba jawab pertanyaan yang tadi foto tersebut. Oke, ada yang jawab operator gambar peta Indonesia. Ini ada Kak Ani, satu anak laki-laki seragamnya warna orange. Satu kakak laki-laki menundukkan kepala dan satu lagi peta Indonesia. Terus ada dua anak pakai batik oranye. Ayo ada lagi. Ayo silakan teman-teman untuk menjawab Teman-teman pertanyaannya untuk di kolom menjawab. chat. Kita sambil aktif ya, kita interaksi Ya, biar kita ada betul timbal Pak. baliknya gitu ya. Sehingga kegiatan webinar kali ini tidak berjalan hanya satu arah. Betul Bapak, betul. Bisa berjalan aktif ya Pak. Ya, betul. Oke, kita aja periksa saja jawaban Kak Ani. Oke, masih ada nih. Kak Zafira, Zahira. Dua anak yang tidak pakai baju seragam merah putih. Memakai kotak-kotak orange. Satu kakak mahasiswa laki-laki menundukkan kepalanya. Kak Rahman, satu laki-laki tidak memakai seragam putih yang menggunakan seragam orange dengan garis-garis. Terdapat dua mahasiswa yang menundukkan kepala saat berdiri di depan kelas. Peta yang dipajang adalah peta dunia. Oke, kita periksa ya jawabannya ya. Oke, kita pertanyaan pertama, berapa jumlah anak laki-laki yang tidak memakai seragam putih? Apa warna seragamnya? Kita amati ya. Oke, kita lihat. Ada berapa, teman-teman? Dua Pak, dua. Yang satu Yang lagi nunduk di laki-laki, depan. yang Laki-laki. laki-laki. Oh, laki-laki Ya, satu. ya, jadi jawabannya laki. Laki cuma satu ya yang pakai seragam. Terus seragamnya warnanya orange, betul, kotak-kotak. Terus pertanyaan kedua, berapa banyak kakak mahasiswa yang menundukkan kepala? Satu orang. Satu orang. Ada yang jawab dua tuh tadi ya. Terus peta nih, banyak yang belum tepat. Peta apa coba teman-teman di situ? Kalau kita amatin. Ya, di sana ada Asia. peta benua Asia. Jadi ya, peta benua Asia. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Saya akan berikan instruksi sekarang. Perintah, caranya adalah kita akan melihat lagi gambar, tapi gambar berbeda, tapi dengan memberikan instruksi. Instruksi yang pertama, tentukan satu titik pengamatan mulai dari pojok. Arahkan bola mata dalam pengamatan dari pojok awal hingga ke pojok akhir. Boleh dari kanan ke kiri, ke kanan, atas, atau ke bawah. Berhenti sejenak apabila ada yang menarik. Kemudian yang keempat, catat dan buat pertanyaan singkat tentang hal menarik. Oke ya, jadi ya, ini ada instruksinya. Kita siap untuk mengamati gambar berikutnya. Nah, kita Ya amatin Bapak, ya. ya, kita amati gambar berikutnya. Oke.
Oke, sama seperti yang pertama, saya akan berikan pertanyaan dan teman-teman silahkan jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya, di kolom chat. Siap? Ya. Oke. Yang ya. Pertanyaan pertama, buah apa yang digunakan pada pola kreasi yang ditempel di belakang? Strawberry, Pak. Oke, betul. Oke, strawberry. Ya, strawberry. Pertanyaan kedua, buku pelajaran apa yang tertutup di meja paling depan? Matematika, Pak. Oke, Matematika. oke, matematika. Dan pertanyaan terakhir, tempat pensil anak laki-laki yang sedang menulis berwarna biru dan ada kalkulatornya. Betul atau salah? Benar, Benar. Pak. Oh. Betul banget. Oke, kita periksa ya. Kita periksa. Kita periksa jawabannya. Nah, kita tadi pertanyaan pertama. Gambar kreasinya gambar apa, teman-teman? Strawberry. Oke, betul ya, strawberry ya. Terus pertanyaan kedua, buku yang tertutup di depan. Berarti buku apa itu? Matematika. Oke, matematika, betul. Terus pertanyaan ketiga, kotak pensil. Anak laki-laki berwarna biru dan punya ada kalkulatornya, betul tidak? Betul. Betul, Bapak. Oke. Nah, itu adalah contoh kita refreshing ya, sebentuk kita refleksikan bersama-sama. Pertanyaan, apa yang Anda rasakan? Yang kedua, apa perbedaan yang Anda rasakan saat mengamati dalam simulasi pertama dan simulasi kedua? Terus yang pertanyaan ketiga, apa hubungan simulasi ini dengan strategi pembelajaran literasi? Oke, ada yang mau berpendapat, teman-teman? Boleh Saya boleh, Pak. Oke, boleh, silakan. Mungkin yang saya rasakan dari gambar pertama dan kedua, gambar pertama itu konteksnya sederhana. Yang kedua itu agak rumit tuh. Jadi Oke. mungkin perbedaannya dari gambar yang pertama kita itu digambarkan tidak terlalu maksudnya pertanyaan yang ditanyakan tidak terlalu rumit, sedangkan yang gambar kedua itu kita menganalisa dengan secara kritis. Oke. Mungkin apa hubungannya simulasi ini dengan strategi pembelajaran literasi? Mungkin literasi kita kalau membaca atau menganalisa apapun harus kritis, Pak, biar tidak Oke. salah. Mungkin kayak gitu. Terima kasih, kakak operator. Ada lagi yang mau berpendapat? Silahkan. Silakan yang mau berpendapat para audiens langsung saja nyalakan mikrofonnya. Saya, Bapak. Oke, silakan. Jadi, yang saya rasakan setelah melihat gambar pertama dan kedua adalah ketika melihat gambar pertama, saya belum tahu apa yang akan dipertanyakan dan diinstruksikan. Jadi, belum mengerti apa-apa. Jadi, saya belum benar-benar mengamati gambar tersebut. Kemudian, setelah melihat gambar yang kedua, setelah saya telah mengetahui instruksi apa yang akan diberikan, saya mulai mengamati dengan seksama. Lalu apa hubungan simulasi ini dengan strategi pembelajaran literasi? Jadi literasi itu bukan hanya sekedar membaca, namun juga kita mengamati, menulis, dan akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya belajar saja. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Kak Sarah Auli. Baik teman-teman, jawabannya menarik ya. Ini sebagai bentuk awalan kita ya. Begitupun saat belajar kita ketika mengajar,
Hal yang pertama itu kita bangkitkan terlebih dahulu fokus anak di kelas kita. Ya seperti inilah yang saya lakukan seperti ini sebagai contoh bentuk bahwa kita harus membangun fokus konsentrasi anak dalam pembelajaran di kelas gitu ya. Seperti halnya dalam proses pembelajaran mendalam kan ada 3 prinsip ya teman-teman. Eh, yang pertama adalah bermakna, kemudian menyenangkan, dan satu laginya adalah eh, mindfulness, eh, joyfulness, dan meaningful. Jadi artinya fokusnya gitu, bermanfaat gitu ya. Ini adalah contoh kita untuk memahami bahwa ternyata kita harus kita bisa melaksanakan sesuatu dengan memberikan sebuah instruksi, strategi. Nah, dalam pembelajaran literasi pun ada strategi-strategi tertentu yang mesti kita lakukan dan kita praktekkan gitu. Ada tahapan-tahapannya gitu. Ada tahapan-tahapan bagaimana strategi namanya juga strategi ya. Kalau strategi kan artinya harus ada rencana-rencana yang harus kita lakukan. Sama halnya yang tadi, ketika teman-teman diberikan instruksi, maka teman-teman akan tahu seperti apa yang mesti teman-teman lakukan. Itu yang penting. Berikutnya, betul tadi ada bahwa literasi itu bukan hanya sebatas membaca doang. Seperti itu pun bisa jadi bagian dari suatu literasi. Karena literasi kan kita tahu semua dalam abad ke-21 ini literasi bukan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kaprodi bahwa tidak hanya sekedar membaca atau menulis, tapi literasi dalam sekarang itu konteksnya lebih luas lagi gitu. Bahkan ada istilah-istilah baru gitu, literasi, ada literasi sains, literasi informasi, literasi teknologi, literasi lingkungan, dan lain sebagainya banyak sekali. Oke, kita masuk ke bagian intinya ya teman-teman, bahwa definisi ini menurut International Literacy Association ialah bahwa kemampuan literasi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, menciptakan, mengkomputasi, dan berkomunikasi menggunakan simbol visual, auditori, dan digital mengenai topik lintas disiplin keilmuan. Mungkin ini teman-teman akan disampaikan oleh dosen pengampuhnya ya, tapi saya akan masuk ke konteks yang sebenarnya saya sebagai seorang praktisi atau guru di sekolah dasar. Jadi kuncinya adalah konsep literasi itu menegaskan perlunya akomodasi 2 komponen penting. Yang pertama teks bacaan, apa ada yang dibaca, dan yang kedua ada yang adalah kecakapan berpikir. Jadi ini saling berkaitan. Teks bacaan dan kecakapan berpikir ini akan yang menunjang bagaimana kita sebagai memahami tentang konsep literasi itu sendiri. Berikutnya, coba kita amati teman-teman, manakah yang dinamakan atau manakah teks bacaan? Menurut teman-teman yang mana? Ada yang mau berpendapat? Kayak Pak, poster, terus Poster, grafik, tabel, grafik, poster. poster, Sosial media. Oh, sosial media lagi. Sosial media. Oke, ada lagi teman-teman yang lain mungkin? Tadi kakak operator menyampaikan poster, grafik, tabel, sosial media. Ada lagi? Lagu juga bisa, Pak, dari Lagu. lirik-lirik lagunya. Lagu dari lirik lagunya. Ada lagi? Dari siaran berita juga. Siaran berita juga bisa, literasi juga. Oke, ada lagi teks bacaan? Ada lagi? Oke, teman-teman semua, bahwa yang saya tampilkan di sini, baik poster, pertandingan sepak bola, siaran berita, grafik, tabel, lagu, film, bahkan sosial media,
adalah teks bacaan gitu teman-teman. Jadi semuanya adalah teks bacaan. Sekarang teks bacaan itu bukan hanya sebatas cetak saja teman-teman. Teks bacaan tidak hanya teks cetak. Poster yang kita amati itu sebagai teks bacaan. Kita bisa mengarahkan peserta didik kita, anak didik kita, untuk mengamati sebuah poster, menginterpretasikan apa yang dia dapatkan atau apa yang dia pahami tentang gambar dari poster tersebut. Pertandingan sepak bola, hasil analisa berapa banyak gol, berapa banyak tembakan ke arah gawang, berapa banyak pelanggaran dan lain sebagainya, kartu kuning dan kartu merah, itu juga bagian dari teks bacaan. Apalagi siaran berita, kita bisa amati bagaimana siaran berita yang disiarkan oleh media, itu adalah sebuah teks bacaan. Grafik, tabel, lagu pun sebagai bentuk teks bacaan gitu ya. Lirik lagunya, arti dari makna dari lagu yang kita dengarkan itu pun sebagai teks bacaan. Film, banyak kita analis film sebagai bentuk teks bacaan juga. Sosial media, ini semua adalah bentuk teks bacaan. Jadi teks bacaan ini di abad ke sekarang itu bukan hanya sebatas buku saja gitu. Banyak sumber-sumber yang bisa kita manfaatkan. Jadi tidak ada istilah bahwa di kelas tidak ada teksnya, Pak. Nggak ada buku ceritanya, Pak. Banyak sekali kita bisa dapatkan, bisa kita temukan dari berbagai hal. Yang penting kita bisa mau menggali informasi dari teks tersebut. Nah, mengapa literasi penting di sekolah dasar khususnya? Literasi itu sebagai fondasi. Literasi adalah sebuah fondasi dari segala pembelajaran, ilmu pengetahuan, teknologi, matematika, pendidikan karakter, dan keterampilan berpikir kritis itu sebagai bentuk literasi gitu. Jadi ketika anak mengerjakan soal matematika, pasti anak akan memahami simbol, memahami bacaan apa yang dia baca. Itu sebagai bentuk literasi mereka. Banyak semua. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka yang muncul dalam penilaian rapor pendidikan, jadi setiap tahunnya anak kita itu, anak didik saya di kelas 5 melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer ANBK gitu. ANBK itu salah satunya mengukur kemampuan literasi dan numerasi. Jadi setiap tahunnya. Dari hasil literasi dan numerasi tersebut akan muncul rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini bisa digunakan sebagai bentuk evaluasi sekolah tentang bagaimana sih apa yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kemampuan literasi maupun numerasinya. Gitu, kemampuan literasi numerasi ini berkaitan dengan banyak hal, memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks, baik itu teks fiksi maupun non fiksi gitu. Terus juga tabel juga pun akan banyak tampilan-tampilan di soal-soal literasi numerasi itu soalnya seperti itu. Bagaimana meningkatkan kemampuan literasi. Ini yang perlu saya sampaikan teman-teman terkait kemampuan literasi atau budaya literasi di sekolah yang perlu kita perhatikan. Saya sebagai seorang guru, untuk meningkatkan budaya literasi tersebut, itu ada 3 aspek penting menurut saya yang perlu dipahami atau yang perlu disiapkan. Yang pertama, lingkungan akademik. Pertama, intinya kuncinya atau dasarnya adalah guru kita sendiri sebagai seorang guru. Guru harus merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Khususnya dalam hal ini adalah kemampuan menunjang bagaimana kemampuan literasi peserta didik kita, kemampuan membacanya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, guru menguatkan kecakapan membaca, menulis melalui kegiatan pengayaan.
teman-teman yang perlu saya sampaikan bahwa saya mengajar di daerah tidak bukan perkotaan, teman-teman. Saya masuk di daerah kabupaten, saya mengajar di sana secara kultur dan lain sebagainya. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa persentase kemampuan literasi di daerah perkotaan dan di daerah kabupaten atau daerah desa itu tidak sama di daerah. Saya banyak temukan tantangan bahwa eh, kemampuan literasi anak didik saya konteksnya ya, kelas 4 ini masih banyak atau ada beberapa yang kemampuan literasinya itu berbeda gitu. Kemampuan literasinya tidak sama. Setelah saya analisis, teman-teman, bahwa ada kemampuannya, ada yang bisa dibilang tinggi, ada yang bisa menengah, bahkan ada yang termasuk kemampuannya masih bawah gitu. Masih kesulitan mengenal huruf dan lain sebagainya ada gitu di kelas 4 pun masih ada. Karena kalau setelah saya analisis menggunakan penilaian awal literasi, EGRA, itu ada kan, kalau teman-teman belajar bahwa ada asesmen yang perlu dilakukan, asesmen literasi, salah satunya dengan metode EGRA, yaitu Early Again Reading Assessment. EGRA itu kan ada 4 komponen penting. Yang pertama yaitu mengenal huruf, mengenal bunyi huruf, membaca kata, membaca kalimat, sampai memahami isi bacaan. Jadi tingkat pemahaman anak didik kita yang perlu teman-teman pahami bahwa mereka tidak sama kemampuannya. Yang kedua, guru melakukan strategi untuk meningkatkan kecakapan berpikir. Jadi bukan hanya membaca teks bacaan, tapi bagaimana meningkatkan kecakapan berpikir. Karena membaca itu bukan hanya mengenal simbol-simbol kata atau menggabungkan kata satu huruf dengan satu huruf lain sehingga menjadi sebuah kata. Bukan hanya itu. Membaca adalah memahami apa yang ia baca gitu. Intinya sih itu. Kedua, tentang lingkungan sosial. Kepala sekolah, guru memberikan dukungan apresiasi terhadap kegiatan membaca yang menyenangkan. Bagaimana menciptakan kegiatan belajar membaca yang menyenangkan. Kemudian sekolah juga bisa membuat event-event menumbuhkan kegiatan membaca seperti apa. Itu yang perlu diperhatikan di lingkungan sekolah kita yang akan nanti yang saya dapatkan gitu. Yang penting untuk mendukung budaya literasi. Kemudian yang ketiga, lingkungan fisik. Pertama, tersedianya bacaan untuk aktivitas membaca yang menyenangkan. Bagaimana menciptakan anak bisa aktif membaca kalau buku-bukunya tidak ada, atau bahkan membaca tetapi buku-bukunya kita temui buku-buku yang lama, 20 tahun lalu, 10 tahun lalu. Bagaimana anak akan tertarik gitu. Jadi tersedianya bahan bacaan yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah dihiasi bahan kayak teks gitu. Misalkan ada poster, ada di setiap dinding gitu, setiap lorong kelas kita ada hal yang bisa anak kita baca setiap harinya, setiap kali berlalu lalang lewat gitu di depan kelasnya, ketika istirahat mereka membaca sebuah tulisan. Ini akan menjadi pola yang pembiasaan yang baik untuk anak didik. Terus dia yang ketiga yaitu tersedianya waktu khusus untuk membaca. Ini adalah hal-hal bagaimana menurut saya menciptakan budaya literasi. Nah, strategi pembelajaran literasi. Saya menuliskan 4 intinya. Yang pertama adalah kenali dulu anak-anak lebih dalam. Kita harus mengenal anak didik kita lebih dalam. Bagaimana? Oh, setiap anak tuh kan beda-beda. Saya sendiri di kelas ngajar di kelas 4 punya 20 anak, punya karakter keunikannya masing-masing, punya kemampuan skill membaca yang
berbeda-beda. Gitu. Ini hal yang perlu dilakukan. Bagaimana kita mengidentifikasi kemampuan awal anak, kemampuan literasi anak. Bisa lihat dari tes tertulis, observasi, visioner, wawancara, dokumentasi, curah pendapat, ngobrol santai, bermain, berdialog dengan guru pendamping. Ini adalah pola-pola atau cara-cara yang bisa kita lakukan bagaimana menilai atau asesmen awal anak didik kita terhadap si RD. RD bagaimana kemampuannya, bagaimana terus si atau si Aulia bagaimana kemampuannya. Kita bisa amati dengan cara seperti ini kemampuan membacanya. Nah, tujuannya untuk lebih dalam itu mengetahui kemampuan dasar dan menulis mereka. Kedua, mengetahui juga jenis bacaan yang disukai anak. Kita bisa tahu nih, anak ini suka baca buku apa, anak ini suka baca buku apa. Kemudian yang utamanya mengetahui level baca anak tersebut ada di level yang mana gitu. Apakah sudah bisa memahami isi bacaan? Apakah hanya bisa membaca hanya beberapa kalimat saja, ataukah mungkin masih bisa baru bisa mengenal kosakata atau huruf saja gitu. Kemudian yang kedua, menganalisis kurikulum. Analisis kurikulum dulu, teman-teman. Karena ketika kita memahami bagaimana menciptakan pembelajaran literasi, kadang kita terpaku atas buku-buku teks atau silabus ataukah ketentuan-ketentuan pakem yang kaku. Jadi tipsnya adalah bebaskan diri dari terbelenggu konsep-konsep tentang susunan apa ya, misalkan KI atau sekarang ya bilangnya tujuan pembelajaran apa ya namanya istilahnya, capaian pembelajarannya itu jangan terlalu kaku terhadap apa yang sudah kita buat gitu. Jadi kita bisa fleksibel seperti apa yang perlu kita lakukan. Konteks di kelas kalian pasti akan berbeda, teman-teman. Kontaan di lingkungan perdesaan itu pasti akan tidak sama isi konteks bacaannya gitu. Bagaimana menciptakan pembelajaran literasi. Ketiga, yaitu mengembangkan rencana pembelajaran. Kembangkan rencana pembelajarannya bisa dalam bentuk diferensiasi konten tadi ya, kontennya, isinya, buku bacaannya pasti akan beragam. Ajak, oh si ini suka baca buku yang ini, cerita apa, pilih, biarkan mereka mengeksplor sendiri bahan bacaan yang mereka sukai gitu. Jadi jangan biarkan kontennya itu dibiarkan anak untuk memilih apa yang mereka sukai. Jadi anak sekolah dasar itu bagaimana menumbuhkan budaya suka membaca. Ketika kecilnya suka membaca, usia-usia sekolah dasar mereka akan terbiasa untuk membaca. Beda lagi kalau kita tidak memberikan kesempatan anak untuk membaca dan lain sebagainya, ya kita akan kesulitan. Diferensiasikan proses gitu. Nah, diferensiasikan proses. Boleh teman-teman mengajak seperti ini. Ada prosesnya, boleh kita pandu seperti ini, dampingi anak, atau anaknya biarkan sebagai tutur sebaya, teman tutur sebaya gitu. Boleh temannya untuk membantu memahami teman yang lainnya untuk memahami apa yang mereka baca. Atau kita biarkan mereka kita pandu dengan kegiatan klasikal oleh guru kita. Tapi konteksnya adalah bahan bacaan yang kita pilih adalah biarkan anak sendiri untuk menyukai apa yang bahan bacaan yang mereka sukai. Kemudian diferensiasi produk. Ini biasanya asesmennya. Bentuknya seperti apa? Boleh beragam nih. Kita lihat beberapa teman-teman, kita lihat. Yang pertama ini anak menceritakan, mengulas kembali apa yang mereka baca
dengan cara membuat gambar, memberikan gambar tampilan apa yang mereka baca di sini. Nah, ini terus memberikan deskripsi, meresum apa yang mereka baca disertai dengan gambar visual. Atau yang kedua, dengan membuat sebuah cerita. Jadi alur cerita awal, tengah, hingga akhir. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa tahu pemahaman anak didik kita, apa yang mereka baca dari yang mereka baca dari buku mereka masing-masing gitu. Dari awal, tengah hingga akhir. Atau mungkin cara yang umum memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi bacaan. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi pembelajaran. Kuncinya yang terakhir adalah mengevaluasi, rancang dan laksanakan asesmen untuk meningkatkan kecakapan literasi. Asesmennya bagaimana kita bisa kembangkan sendiri sesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang kita laksanakan. Moderator, sampai jam berapa? Udah habis mas waktunya? Oke, sebenarnya saya lanjutkan. Ini adalah strategi-strategi macam ragam ya, saya persingkat saja, ragam strategi pembelajaran literasi. Ada yang pertama, strategi membaca nyaring. Ini adalah strategi yang biasa kita bacakan isinya, anak menyimak, atau bisa bergantian anak untuk membacakan. Tapi yang perlu kita perhatikan saat kita memberikan Bapak, mohon maaf saya ya, potong Bapak. ya. Mengingat waktu Bapak tinggal 5 menit lagi Bapak. Oke, terima kasih. Saya percepat Mohon ya. maaf Bapak ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf, sama-sama. Ya Bapak. Oke, strateginya ada satu strategi membaca nyaring. Nah, ini strateginya yang pertama, strategi ini ya berarti kita akan membacakan apa yang kita bacakan teks sambil anak mendengarkan, menyimak dan sedikit mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar anak tahu bahwa kita bisa tahu bahwa anak sudah paham apa yang kita baca. Ini strategi yang pertama. Yang kedua, strategi membaca bersama. Ini teman-teman nanti akan bisa membacanya sendiri. Berikan kesempatan untuk memimpin sesuai dengan sesuaikan teks dengan rata-rata kemampuan membaca mereka. Dan saya percepat lagi, ini strategi yang mungkin yang penting ya, teman-teman, yang bisa teman-teman terapkan. Ini ada contoh yang tadi, strategi mengatur grafis. Jadi anak membaca buku dan fiksi, buku cerita, kemudian anak membuatkan cerita komik seperti itu dari awal, tengah, hingga akhir. Jadi kita bisa tahu nih. Kemudian anak akan mempresentasikan jalan ceritanya seperti apa sih yang mereka pahami. Ini strategi ketiga. Nah, ini contohnya bisa dalam bentuk gambar atau pertanyaan adik Simba. Apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ini bentuknya seperti ini. Teknik umum juga ini teknik membaca skimming, membaca cepat gitu. Scanning, membaca cepat terus mencari informasi yang penting di dalam teks. Ini bentuk-bentuk strateginya. Nah, yang utamanya adalah ini. Saya pahami, mungkin saya sampaikan sekilas saja tentang teknik strategi atau strategi membaca, yaitu lokakarya membaca. Ini tahapannya ada mini listen, kemudian ini dikasih waktunya 15 menit, ada independent reading, ada conferring. Ini tahapan keduanya, smalling group activity, dan yang ketiganya adalah sharing. Ini tahapannya seperti ini. Nah, ini contoh mini listen. Caranya adalah guru mempraktekkan ya, bagaimana menceritakan isi bukunya gitu, isi yang dibacanya. Perhatikan cara memegang bukunya, suara, intonasi, ekspresi, dan melakukan mini listen dengan cara melakukan mini listen ini. Jadi mempraktekkan ya, memberikan contoh gitu ya.
Kemudian yang kedua, tahapan kedua yaitu independent reading. Jadi anak membaca buku sesuai dengan pilihan dan atau yang disediakan guru secara mandiri. Biasanya kita berikan pilihan buku bacaan yang mereka sukai. Kemudian conferring guru menghampiri peserta didik untuk mengecek perkembangan dan penerapan strategi membacanya. Kemudian yang terakhir, ini aktivitas smalling group. Guru membentuk kelompok kecil untuk mendiskusikan perkembangan strategi membacanya. Ini contohnya. Nah, yang terakhir, tahapan terakhir yaitu sharing. Jadi anak mintalah beberapa anak untuk mempresentasikan hasil reading workshopnya. Nah, ini yang bisa kita lakukan di sekolah agar proses atau strategi dalam pembelajaran literasi itu berjalan dengan baik. Seperti ini kita bisa memberikan hasil reading writing workshopnya. Jadi kita berikan pertanyaannya, teman-teman. Misalkan ini judulnya, ini cover bukunya. Kenapa jidat rusanya berwarna merah? Gitu. Ini untuk mengingatkan anak tersebut. Oh, karena mungkin itu memprediksinya. Oh, karena rusa itu sedang tidak enak badan, makanya jidatnya berwarna merah. Nah, ini contoh-contoh bagaimana agar pembelajaran atas literasi bisa berjalan dengan baik. Ini Gilang ingin seperti Kak Sita, punya banyak teman. Gilang ingin ikut bermain, hanya boleh memegang tali. Dia membuat pertanyaan sendiri. Mengapa Gilang hanya boleh memegang talinya saja? Mungkin Gilang cowok sendiri. Gitu. Ini contoh yang dituliskan oleh anak. Ini bentuk-bentuk bagaimana anak bisa memahami apa yang mereka baca. Mungkin itu saja, moderator. Atau ini terakhir, inspirasi kegiatan lain, strategi pembelajaran literasi bisa dalam bentuk meresum buku, menonton video, bermain teka-teki silang. Ini contoh-contoh yang lain strateginya. Selebihnya mungkin kita bisa diskusikan setelah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah pemahaman teman-teman semua tentang strategi-strategi pembelajaran literasi di sekolah dasar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, beri tepuk tangan yang meriah satu kali lagi kepada Bapak Lukmanuddin, narasumber pada malam hari ini yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa dan penuh inspiratif. Semoga bisa menambah wawasan kita mengenai strategi literasi di sekolah dasar. Terima kasih, Bapak. Berikutnya yaitu sesi tanya jawab dari audiens. Saya akan membukakan kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya bagian pertama saya akan membuka kesempatan bertanya kepada 3 audiens. Jika waktunya masih cukup, kita akan memberikan kesempatan penanya berikutnya. Silakan kepada 3 orang penanya. Setelah saya mematikan mikrofonnya, silakan tulis di kolom chat atau angkat tangan, lalu aktifkan mikrofonnya. Boleh sebutkan nama, NIM, dan juga kelas. Silakan. Saya Pak, moderator, saya izin bertanya. Oke, silakan Kak Rahman Pauki. Saya juga sudah tuliskan pertanyaan saya di kolom komentar. Baik, bismillah. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya dan juga Bapak pemateri atas pemaparan yang sudah disampaikan. Saya Aulia Rahman Fauki dari kelas 24C2 dengan NIM 132410111. Ingin bertanya Pak, pada akhir 2025 ini survei internal menunjukkan bahwa minat baca siswa turun drastis dikarenakan mereka lebih menyukai konten video pendek. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak memanfaatkan kecenderungan anak terhadap video tersebut untuk membangun budaya literasi tanpa mengurangi esensi membaca teks yang panjang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apakah mau langsung menjawab atau kita tampung dulu, Bapak? Kita tampung dulu saja ya. Ya, Mau ditampung dulu, Bapak? ya. Oke, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Saya Bu. Oh, ya, silakan operator satu. Saya udah menuliskan di kolom komentar. Ini saya izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muti Muhammad Ridwan Ahmad Jadi dari kelas 24A1A. Ini ada keterkaitannya sama materi yang telah disampaikan oleh dosen kita, Ibu Awalin Al-Barokah, yaitu tentang strategi literasi kelas rendah dan kelas tinggi di sekolah dasar. Sini saya terpantik dan tertarik ingin bertanya tentang seputaran ketersangkutan ya. Di sini pertanyaan saya, bagaimana keterkaitan antara literasi dan pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam kurikulum Merdeka? Dan saya ingin Bapak memberikan contoh implementasi konkret di kelas rendah dan kelas tinggi, Pak. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih operator satu. Silakan satu penanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Fajara. Saya dari kelas 24 A2A. Izin bertanya, Pak. Kebanyakan sekolah dasar saya masih tergolong 3T ya, yang dimana sekolahnya tuh lumayan terpencil juga gitu. Terus seperti yang Bapak ucapkan tadi di bagian budaya literasi masih lumayan sulit dalam pengimplementasinya. Apalagi pas bagian lingkungan sosialnya. Nah, bagaimana solusinya guru dapat konsisten membangun budaya literasi di sekolah jika dukungan lingkungan sosialnya tidak stabil atau tidak merata? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Alfia. Silakan Bapak Lukman untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bagus-bagus sekali, teman-teman mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa ini bagus, aktif. Terima kasih untuk pertanyaan pertama dari Kak Rahman Fauki. Nah, ini menarik sekali yang perlu kita pahami bagaimana sih menumbuhkan minat membaca anak, sedangkan secara survei katanya bahwa kemampuan siswa kita menurun, apalagi dipengaruhi oleh video-video konten pendek gitu ya. Apakah ada strateginya gitu? Apakah mengurangi esensi kemampuan membaca, minat anak dalam membaca teks-teks panjang gitu. Yang saya pahami, yang saya aplikasikan ya, Kak, eh, Pak Rahman Fauki, saya sendiri sebetulnya kurang menganjurkan anak-anak untuk dalam menumbuhkan literasi itu menggunakan dalam video-video pendek gitu, membangun konten dalam video pendek. Bukan berarti saya tidak melakukan digitalisasi, tapi yang perlu dipahami bahwa saya sendiri anak belum, yang perlu kita mulai dari dasarnya dulu gitu, membangun budaya, karena membaca itu kuncinya adalah membaca dalam bentuk fisik, fisik dulu gitu. Baik itu buku, buku bergambar, komik, dan lain sebagainya. Itu sebagai kuncinya. Ketika anak sudah mulai ke konteks, langsung melompat. Jadi seperti naik tangga. Gitu. Seperti naik tangga. Ketika kita melewati satu anak tangga langsung ke tahap video pendek, atau membuat sebuah konten-konten video pendek dan lain sebagainya, itu yang akan menjadi intinya sih gimana di sekolah dasar itu bagaimana membangun budaya membacanya dulu. Kuncinya adalah membacanya dulu. Karena faktanya di kita itu kemampuan anak itu hanya sebatas membaca tanpa memahami apa yang ia baca.
fakta di lapangan teman-teman semua bahwa anak-anak kita kebanyakan adalah kesulitan untuk memahami apa yang mereka baca. Ketika kita hanya sebatas menonton video pendek, itu dalam konteks kita tahu ya berdasarkan ilmu neurologi bahwa ketika anak keseringan nonton video pendek, maka kesulitan akan membangun fokus dalam belajar. Itu yang akan jadi masalah bagi kita. Tapi kalaupun konten video pendek itu bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran sebagai bentuk atau diferensiasi produknya. Jadi kita anak membaca dulu apa yang mereka baca, buku, terus bukunya tersebut kita bisa sampaikan tampilkan presentasikan dalam video-video pendek yang kita buat gitu. Teman-teman semua, mungkin saya akan sedikit menceritakan bahwa di daerah kami di Kabupaten Cirebon itu punya tiga program unggulan. Saya sebagai anggota klasa ya komunitas literasi Cirebon itu punya tiga program. Yang pertama namanya Klinik Baca. Program pertama, Klinik Baca ini program tentang bagaimana mengatasi kemampuan literasi anak didik kita di daerah kami, di daerah Kabupaten Cirebon. Jadi kita temui fakta-fakta bahwa di sekolah di daerah kami itu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 masih kesulitan memahami masih kesulitan dalam membaca. Ada yang masih di tahap fase 1. Hanya mereka ada yang tidak mengenal huruf. Membangun kosakata. Bukan alfabet ya teman-teman. Alfabet mungkin bisa tahu, tapi huruf kosakata gitu. Terus juga sulit untuk pelan-pelan gitu ya, sulit untuk membaca satu kalimat utuh pun masih ada yang kesulitan. Yang ketiga, ada yang hanya sebatas membaca tapi tidak bisa memahami isi bacaan. Itu banyak bentuk. Nah, di daerah kami itu ada namanya program klinik baca. Bagaimana kita melakukan asesmen awal kemampuannya anak. Nanti kita petakan anak ini masuk ke dalam fase 1, fase 2, fase 3, atau fase 4. Nah, setelah dipetakan baru kita berikan treatment, pengobatan, tindakan, dibantu dengan modul-modul yang sudah disiapkan oleh kami. Kedua, ada namanya Gemesaku, gerakan membaca seminggu 1 buku di daerah kami. Nah, gerakan ini ya itu kegiatannya adalah anak membaca teks buku bacaan dengan jumlah ketentuan halaman, tentunya bukunya adalah buku fiksi ya, buku cerita dan lain sebagainya. Setiap minggunya mereka menyelesaikan 1 buku, kemudian setelah itu meresum dengan adik Simba gitu. Siapa dan di mana, kemudian mereka mempresentasikan, menyampaikan apa yang mereka pahami dari isi buku tersebut gitu. Dan yang ketiga, itu namanya programnya adalah SIMERA, Sekolah Inspiratif Menulis Ragam Karya gitu. Jadi anak-anak tersebut yang ketika sudah mereka mampu memahami si bacaan, mereka diminta untuk membuat karya, bisa berupa cerpen, pantun, puisi, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, Kak Rahman Auki, bahwa konteks video pendek ini sebagai bumerang atau bisa mempunyai manfaat yang mudah bagi kita sebagai seorang guru melalui video-video tersebut, tapi juga akan menjadi bumerang bagi kita ketika intinya adalah biarkan anak tersebut biasakan untuk membaca buku, sediakan buku-buku apapun gitu ya. Setelah itu ketika tahapan sudah membentuk budaya membaca, punya ketertarikan untuk membaca, baru kita melangkah kepada video-video yang konten-konten dalam video itu. Analisanya seperti itu.
Mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Intinya eh, konten tersebut bisa kita gunakan apabila fondasi dasar dari kemampuan literasi anak itu sudah mumpuni Ya, ya Pak. Baru kita sebagai guru bisa menggunakan konten video pendek tersebut untuk pembelajaran. Namun apabila dasar dari kemampuan literasinya belum terpenuhi, sebaiknya kita bisa menggunakan media yang lain seperti ya, itu ya Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. sama-sama. Mungkin bisa teman-teman bisa menggali lagi dari beberapa eh, sumber yang lain gitu loh. Ini menurut saya sendiri sebagai seorang guru yang di sekolah dasar gitu loh, sudah melakukan. Karena secara teori dan praktik mungkin akan banyak eh, eh, jurang gitu ya, jurangnya perbedaannya akan seperti apa teman-teman akan mengetahui. Oke, pertanyaan kedua tadi Dari dari operator 1, Bapak. operator 1. Ya. Pertanyaannya bagaimana keterkaitan antara literasi dan kemampuan berpikir kritis dalam kurikulum Merdeka? Berikan contoh implementasi konkret di kelas rendah maupun kelas tinggi. Oke, saya tunjukkan saja teman-teman bagaimana sih eh, literasi ini dalam kurikulum Merdeka. Jadi pengembangan atau kemampuan literasi ini dalam kurikulum Merdeka itu digunakan sebagai standar ya, standar standar bagaimana rapor pendidikan sebenarnya dipakai untuk rapor pendidikan. Terus kemampuan berpikir kritisnya. Jadi literasi itu kan kata kunci. Literasi itu komponen pentingnya adalah bahan bacaan dan kemampuan kognitif, kecakapan berpikir. Kada kemampuan anak yang mempunyai keterampilan kemampuan berpikir kritis itu biasanya mempunyai kemampuan literasi yang baik gitu. Pengembangan kemampuan. Jadi bagaimana menggali kemampuan berpikir kritis tersebut itu dengan cara tahapan-tahapan yang harus kita pahami bersama bahwa membaca itu bukan hanya sebatas membaca simbol-simbol saja gitu, yang memahami simbol-simbol saja, tetapi juga bagaimana merefleksikan apa yang mereka baca. Dalam konteks yang tadi saya sampaikan bahwa di kurikulum Merdeka kemampuan membaca ini itu adalah kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, serta berbagai macam jenis teks. Jadi bukan hanya sebatas memahami, tetapi juga mampu berkarya, mengevaluasi, mengkritisi apa yang ia baca, merefleksikan apa yang mereka baca. Nah, di kurikulum Merdeka saya tunjukkan bahwa gitu, bentar ya. Ini saya tunjukkan rapor pendidikan ya, untuk mungkin teman-teman yang sudah sebagai mahasiswa karyawan atau mahasiswa yang sudah itu kita bisa lihat bahwa di sini saya tampilkan ini adalah rapor pendidikan sekolah kami. Izin saya tampilkan. Ini adalah rapor pendidikan di SD kami bahwa kemampuan literasi dan numerasi ini adalah di sini arti capaiannya. Di sini kemampuan peserta didik memahami menggunakan evaluasi. Nah, tolak ukurnya bagaimana cara mengukur kemampuan literasi mereka, yaitu dengan cara di sini peserta didik berdasarkan kemampuan memahami menggunakan merefleksikan berbagai jenis. Sekolah kami ini 90% peserta didik sudah memenuhi kompetensi minimum. Artinya 90% ini anak-anak di daerah kami dikatakan anak tersebut memenuhi
Nah, kompetensi Nah, ini ada sebarannya. 33 mahir, 57 cakap, dan 10% masih dasar. Bahwa di sini dari kurikulum Merdeka bahwa, bentar, teman-teman. Dikatakan di kurikulum Merdeka itu dikatakan mahir itu jika anak memenuhi gitu literasi tersebut menjadi kebutuhan tantangan bagi mereka sendiri gitu. Sedangkan kalau di kurikulum Merdeka ini eh, kuncinya adalah bagaimana peserta didik kita itu mampu bukan hanya sebatas memahami gitu ya. Konteksnya implementasinya di sekolah di kelas kami, saya sendiri, saya ngajar di kelas 4, tentu selain kebiasaan membaca gemesaku tadi seminggu satu buku dan lain sebagainya, saya memberikan pengayaan dan lain sebagainya. Karena di saya sendiri ternyata ada 3 orang anak yang masih kesulitan memahami bacaan. Jadi saya memberikan pendampingan khusus setelah pulang sekolah untuk membantu mereka untuk bisa meningkatkan kemampuan membacanya. Jadi yang perlu teman-teman pahami bahwa di kelas kita itu kemampuan membacanya beragam. Kemampuannya membacanya beragam. Ada yang mampu membaca baik, ada yang sedang, dan ada yang masih kurang gitu. Kita sebagai guru harus tahu bagaimana memberikan perlakuan khusus prosesnya itu seperti apa gitu agar eh, berjalan dengan baik gitu. Misalkan saya sendiri dalam literasinya di sekolah itu kadang memberikan kesempatan anak untuk menceritakan buku yang mereka baca semampunya gitu. Kalaupun anak tersebut tidak mampu untuk membacakan, tuliskan atau gambarkan. Ini untuk menggali apa pemahaman mereka tentang bacaan. Sedangkan kalau di kelas rendah juga kita pun bisa pahami, jangan konteksnya itu konteks yang sederhana lah, yang dekat dengan lingkungan diri kita, misalkan tubuh kita atau lingkungan rumah tempat tinggal kita, isi-isi yang mereka baca agar bisa memahami isi bacaan. Itu sih jawaban saya tentang penerapan di kurikulum Merdeka dan literasi dan kaitannya dengan keterampilan berpikir kritis. Jadi keterampilan berpikir kritis itu bagian utama dari kemampuan literasi. Itu aja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Pertanyaan Baik. ketiga mungkin? Eh, Pertanyaan terakhir dari Alivia, Bapak, dan mengingatkan waktu, Bapak, kita tinggal Oke, waktu 5 menit lagi, Bapak. terima kasih. Iya, Bapak, mohon maaf, Bapak. Pertanyaan Satu Alivia pertanyaan lagi, Pak. Iya, tadi, pertanyaan terakhir dari Alivia yaitu, oh Pak, di lingkungan tempat saya daerah 3T gitu, seperti apa gitu? Bagaimana mengatasinya? Gitu. Di ketersediaan bahan bacaan itu bisa menjadi kita bisa bekerja sama dengan beberapa organisasi literasi di daerah gitu. Banyak kok di literasi atau mungkin kita bisa minta bantuan di perpustakaan daerah, ketersediaan buku dan lain sebagainya itu bisa kita gunakan, teman-teman. Atau yang paling gampang sih ya, ketika membangun budaya literasi ini yang paling gampang adalah di lingkungan tempat tinggal kita sediakan hiasan-hiasan karya-karya peserta didik ataupun karya-karya hiasan yang banyak untuk dibaca oleh anak. Jadi ketika kita berjalan, anak akan tahu, oh kebiasaan membaca. Kalau sekarang ada atau dinding gitu, dinding karya kreasi anak gitu. Itu bisa jadi bacaan-bacaan yang berguna gitu. Nah, terus juga
kalaupun memang susah, kita bisa gunakan e-book dan lain sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan sebagai aktivitas budaya literasi. Intinya budaya literasi itu semua pihak harus mendukung, dari kita pihak gurunya memfasilitasi bagaimana meningkatkan strategi kecakapan berpikir dan budaya literasi tersebut. Kemudian lingkungan sekolah pun mendukung, gitu. Lingkungan sekolah pun mendukung. Jadi tidak jangan terpaku pada eh, kekurangan, gitu ya. Jangan terpaku pada kekurangan yang ada. Manfaatkan aset yang kita punya di sekolah untuk membangun budaya literasi. Kadangkala kesulitan kita ataupun di sekolah kita memang sulitnya fasilitas dan lain sebagainya membuat kita lebih eh, berinovasi gitu atau membangun ide-ide baru gitu. Kadang kita sulit, tiba-tiba kadang kita kepikiran bahwa oh iya ya, kita bisa manfaatkan hal lain seperti ini gitu. Jangan takut untuk berusaha untuk berkembang gitu ya, berkembang, dan jangan terfokus pada diri kita terhadap kekurangan yang ada, tetapi aset yang kita punya kita manfaatkan untuk budaya literasi. Banyak cara-cara yang bisa kita gunakan. Itu aja sih. Terima kasih moderator dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada audiens yang sudah bertanya pada sesi pertanyaan pada seminar pada malam hari ini. Baik, langsung saja kita memasuki ke sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Sebelum penutup, saya akan memberikan closing statement sedikit tentang seminar pada malam hari ini. Semoga closing statement yang saya sampaikan bisa dapat bermakna dan juga bisa terserap bagi audiens dan juga rekan-rekan mahasiswa. Semoga wawasan yang kita peroleh hari ini dapat menjadi energi baru bagi kita semua dan menghadirkan pembelajaran literasi yang lebih bermakna di sekolah dasar. Mari kita bersama-sama membangun generasi yang tidak hanya mampu membaca, tetapi juga mampu memahami, menganalisis, dan menciptakan. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dari rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih juga kepada Bapak narasumber kita yang hebat pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya yaitu adalah sesi yang paling terakhir ini Bapak. Kita ada serah terima sertifikat Bapak untuk narasumber. Sebentar Bapak. Nah, ini sertifikatnya Bapak. Oke, terima kasih banyak kepada para panitia seminar literasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan yang tadi bisa jadi pemantik teman-teman untuk selalu belajar, memberikan yang terbaik kepada anak didik kita. Terima kasih sekali lagi. Amin Bapak. Baik, yang terakhir kita berikan apresiasi kepada audiens yang sudah mengikuti seminar pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa semua. Kita beri tepuk tangan semua untuk kita semua. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Tommy Kurniawan yang telah memandu acara inti kita pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Lukmanuddin, SPD, MPD atas ilmu dan diskusi yang sangat bermanfaat ini. Tak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara seminar hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita lakukan dokumentasi bersama sebagai kenang atas selenggaranya kegiatan hari ini. Kepada seluruh
Serta kami mohon untuk mengaktifkan kamera dan menampilkan senyum terbaiknya. Kepada Saudari Zahra Mandasari, saya persilakan untuk memandu sesi dokumentasi. Mana nggak suaranya? Kami mau masuk ke slide kedua. Ayo slide 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya, kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link absensi yang akan dibagikan oleh panitia. Kepada operator, kami persilakan untuk membagikan tautan absensi. Silakan teman-teman. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian acara ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kami informasikan bahwa sertifikat akan segera didistribusikan kepada seluruh peserta. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara seminar pembelajaran literasi SD pada hari ini, saya Siti Zahra selaku MC mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin terjadi selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman, Pak Insanul, Bu Alin, dan seluruh mahasiswa serta panitia untuk malam ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah membersamai sampai selesai. Pak Lukman, terima kasih atas pemaparan materinya. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya Bapak. Terima kasih Ibu juga. Terima kasih Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa lain. Silakan kepada audiens untuk boleh keluar dari Zoom meeting.